Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda kelas 11 IP 1, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengecek persensi kelas 11 IPS 1. Baiklah, kelas 11 IPS 1 berjumlah 27 orang. Ketua berapa hadir yang hari ini, Nak? Oh, 26 orang. Siapa satu yang tidak hadir? Oh, Fitra. Kenapa Fitra tidak hadir? Sakit ya? Oh, semoga Fitra cepat diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Baiklah. Materi kita hari ini tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Tapi sebelum memasuki materi, Ibu akan mengulas materi yang minggu lalu. Siapa yang tahu kita minggu lalu belajar apa? Ya, silakan Adi. Bagus, ya. Minggu lalu kita telah belajar tentang interaksi sosial. Siapa yang tahu apa itu interaksi sosial? Ya, silakan Tina. Oh, bagus. Interaksi sosial adalah seperti yang Tina bilang, adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, dan kelompok dan kelompok. Baiklah. Ibu rasa cukup untuk mengulas materi minggu lalu. Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran kita tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Andaku sekalian, hari ini kita belajar tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Siapa yang tahu apa pengertian dari sosiologi? Ya, silakan Ida. Bagus. Yaitu benar yang dikatakan Ida, bahwa pengertian sosiologi adalah secara etimologis. Sosiologi berasal dari kata Latin, yaitu socius, yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berasal dari kata Yunani yang berarti ilmu. Maka merujuk dari dua kata tersebut, maka adalah sosiologi berarti ilmu tentang teman. Selanjutnya dalam artian luas, siapa yang tahu? Ya, silakan Adi. Bagus sekali Adi. Yaitu yang dikatakan Adi adalah sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan-hubungan sosial antara individu dan individu, individu dengan kelompok, serta sifat dan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga dan ide-ide sosial. Selanjutnya, sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan yang pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Misalnya antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, gerakan masyarakat dan politik, dan sebagainya. Dapat Ibu contohkan pada gerakan masyarakat dan politik. Pada tanggal 9 Desember besok kan kita akan melakukan pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, pada pilkada tersebut terjadinya contoh dari gerakan masyarakat dan politik, contoh dari sosiologi. Selanjutnya, hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya. Ciri-ciri umum semua jenis-jenis sosiologi. Yang pertama, tentang fungsi sosiologi menurut pembangunan, yaitu pembangunan adalah perubahan yang dilakukan dengan terencana dan terarah.
proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik itu secara spiritual maupun material. Dalam pembangunan, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang perlu dilakukan secara bertahap, perencanaan, pelaksanaan, ataupun penilaian pembangunan. Nah, di sini contoh sosiologi berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti ibu sekarang mengajar untuk meningkatkan taraf hidup ibu seperti ya, itu termasuk salah satu fungsi sosiologi dalam pembangunan. Selanjutnya, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Yang pertama, masalah adalah keadaan yang dianggap sebagai suatu kesulitan yang perlu diselesaikan. Maka metode pemasalahan ini ada 3. Yang pertama, metode antisipatif, yaitu tindakan yang sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya dapat Ibu ambil ketika kita melakukan menaiki kendaraan atau contohnya bisa diambil saat kita bertransportasi. Maka saat kita berpergian menggunakan kendaraan, pasti kita melakukan antisipasi. Contoh antisipasi yang kita lakukan adalah menggunakan helm atau memakai jaket untuk berpergian. Yang kedua adalah metode represif. Represif di sini adalah tindakan yang membuat jera pelaku pelanggaran. Setelah kita tidak melakukan metode antisipatif, maka dilakukanlah metode represif ini agar pelanggaran yang kita lakukan tadi mendapatkan hukuman. Selanjutnya untuk metode restitutif, yaitu tindakan yang berupa pemberian penghargaan atau reward kepada seseorang yang telah menaati aturan. Selanjutnya, fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan individu di masyarakat. Tujuannya untuk mengatasi kemungkinan muncul masalah-masalah saat terjadi perubahan. Perencanaan ini bersifat antisipatif, maksudnya mencegah, mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, pada materi sebelumnya Ibu telah menjelaskan apa itu antisipatif. Nah, pada fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial, di sini fungsi antisipatif itu sangat diperlukan karena untuk mencegah sesuatu yang telah kita persiapkan. Selanjutnya, mengenai fungsi sosiologi dalam penelitian. Penelitian merupakan sesuatu usaha untuk meningkatkan ilmu. Dalam sosiologi, penelitian berguna untuk memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Kegiatan penelitian dalam sosiologi ini mengkaji berbagai gejala di masyarakat. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah yang baik. Dan dari data yang dihasilkan dalam penelitian sosiologi ini, pengambilan keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial, seperti cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran, maupun peningkatan rasa solidaritas warga yang semakin memudar. Di sini Ibu memberikan contoh pada masalah kenakalan remaja. Nah, di sini Ibu akan bertanya, apa-apa aja masalah kenakalan remaja? Ya, silakan. Betul, pergaulan bebas. Yang kedua, silakan ketua. Nah, betul, penyalahgunaan narkoba. Ibu akan mengambil contoh tentang pergaulan bebas. Nah, di sini pada fungsi sosiologi dalam penelitian, ada seorang peneliti meneliti tentang remaja yang melakukan pergaulan bebas. Nah, di situ fungsi sosiologi akan berfungsi dalam penelitian. Peneliti ini
akan menyelesaikan masalah ini dengan cara pengambilan keputusan dan menyusun rencana suatu masalah. Jadi pada peneliti untuk pergaulan bebas, dia akan meneliti kenapa pergaulan bebas itu terjadi dan bagaimana solusi agar remaja tersebut tidak masuk ke dalam pergaulan bebas. Maka dilakukannya kepada fungsi sosiologi dalam penelitian. Baiklah, kepada Ananda semua, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Meta. Oh, mengenai fungsi sosiologi dalam pembangunan. Baiklah. Ibu akan menjelaskan fungsi sosiologi dalam pembangunan. Fungsi sosiologi dalam pembangunan ini terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat hingga pada kebutuhan masyarakat ini memerlukan data-data yang relatif lengkap yang meliputi pola interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. Itu akan Ibu jelaskan pada pertemuan kita yang berikutnya. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan dan diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pola, kekuasaan, dan wewenang yang ada di masyarakat dan melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi. Selanjutnya pada tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis dampak sosial dalam pembangunan. Keberhasilan pada fungsi sosiologi dalam pembangunan ini adalah dapat dinilai melalui evaluasi ini. Sebagaimana dalam tahap ini dapat diidentifikasikan terjadinya kekurangan dan kemunduran melalui evaluasi dan dilakukan dengan perbaikan, penambahan, dan peningkatan arah yang lebih baik. Gimana, Meta? Oke, bagus. Siapa lagi yang ingin bertanya? Cukup? Baiklah, pada akhir dari pertemuan kita kali ini dapat Ibu simpulkan bahwa sosiologi itu bermaksud mengkaji peristiwa-peristiwa dalam kehidupan masyarakat, yaitu persekutuan manusia yang selanjutnya berusaha untuk mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Jadi yang dapat Ibu harapkan, kita dapat menjalankan fungsi-fungsi sosiologi mengenai gejala sosial di masyarakat dengan baik dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Anandaku kelas 11 IPS 1. Baiklah, untuk pertemuan kita minggu depan kita mempelajari tentang stratifikasi sosial. Pada Ananda jangan lupa tugasnya tentang stratifikasi sosial, serta Ananda jangan lupa membaca tentang resume stratifikasi sosial sehingga besok kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Baiklah, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Kalau ada salah dan khilafan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.